Kita lanjutkan lagi ya. Jadi dinamometer ini memang alat canggih, alat yang kita mungkin nggak tahu prinsip kerjanya gimana, tapi saya coba jabarin ya gimana sebuah dinamometer ini melakukan pengukuran yang terjadi pada roda belakang ini ya. Ada dua hal ini ya yang membuat dinamometer bisa menunjukkan angka, bisa mengeluarkan grafik ya. Jadi saya tekankan dulu, ada yang diukur, ada yang dihitung ya. Contohnya, kasih contoh dulu biar lebih masuk ya. Kita mengukur cc ya. Kita ukur cc bisa dengan gelas ukur ya. Kalau di motor itu kita silinder ya. Silinder kita bisa isi, kita bisa tahu isi silindernya berapa. Kemudian atau kita hitung ya, kita ukur maksudnya, sorry. Kita ukur diameternya. Jadi diameternya, kemudian langkahnya ya. Dari sebuah piston diameternya berapa, langkahnya berapa, kita tahu cc-nya ya. Jadi kita ukur ya, diukur nih ya. Diukur diameternya, diukur stroke-nya ya. Nah, terus kita hitung, ketemu cc-nya. Nah, kemudian cylinder head ya, cylinder head kita balik, kita masukkan cairan ya kan. Nah, ini kita ukur berapa banyak cairan yang masuk ke dalam cylinder head itu ya. Jadi kita ukur ada cc, ada cc. Nah, compression ratio itu tidak diukur lagi. Yang diukur ini dan ini ya. Tapi compression ratio adalah dihitung. Jadi berdasarkan hasil pengukuran di sini dan di sini kita hitung, kita ketemu berapa kompresi mesin ini. Nah, untuk dyno ya, dinamometer yang keluar itu horsepower ya. Horsepower dapatnya itu dari torsi ya. Kalau tidak ada torsi, tidak ada horsepower. Yakin ya. Jadi harus ada torsi dulu supaya bisa dapat horsepower. Nah, sekarang masalahnya torsi ini diukur atau dihitung ya. Nah, alat ukur torsi. Nah, ini ada. Nah, ini kunci torsi ya. Kunci torsi ada angka-angkanya ya. Klik di sini, kita bisa atur. Nah, waktu kita pakai, kita akan mendapat torsi ya, berapa ya. Nah, saya kasih satu lagi contoh ya. Supaya jelas. Nah, ini adalah ya, segitiga siku-siku ya. A-nya kita ukur ya. Jadi A ini
kita ukur. Ya. Sudut ini juga kita ukur. Nah, B ini juga kita ukur. Nah, C ya. C ini dihitung. Nah, jadi C kuadrat sama dengan ada interupsi ya, saya lanjutkan. Di sini mayoritas ya dinamometer ya ini di sini ya. Ini sudah mungkin ada sekitar 30 tahun lebih ya, sekitar dari tahun 90-an ya. Jadi sepeda motor harus melawan beban ini ya, melawan beban ini. Nah, ini kalau kita ibaratkan, ini saya sebut ini menghitung ya. Ini menghitung ya, dihitung. Jadi tipe seperti ini adalah dihitung ya. Berat diketahui, kemudian yang berbeda adalah tinggal waktu ya, berapa cepat, berapa kuat sepeda motor ini akan menggerakkan beban yang diketahui beratnya. Nah, dari kecepatan pergerakan yang dilakukan akan dihitung, sehingga hitungan itu akan mengeluarkan hasil HP, torsi, karena dihitung. Nah, saya mengambil pemisalan hitung ini adalah seperti kalau kita mengukur kecepatan ya, kecepatan dari jarak antara A dan B ya. Misalkan jarak A dan B ini kita misalkan 80 km ya, jarak A dan B ini. Dan ini ditempuh dalam waktu 2 jam. Ya. Jadi kecepatan motor ini ya, kecepatan speed ya, speed motor ini dibagi 2, 40 km per jam. Jadi kecepatan motor dari A ke B adalah 40 km per jam. Nah, ini dihitung. Ya. Ada satu lagi ya, untungnya ada satu lagi dinamometer yang seperti ini. Ya, ini saya buat agak ke atas. Ternyata muat. Nah, ini ada satu lagi cara untuk menghitung kecepatan, yaitu kita kenal dengan namanya speedometer ya. Jadi jarak sama 80 km, waktunya sama 2 jam, tapi sepeda motor ini mempunyai speedometer ya. Jadi ada
ada speedometer. Nah, speedometer ini akan mengukur berapa kecepatan sepeda motornya. Jadi kalau ini adalah hasil rata-rata, sedangkan ini variabel ya. Jadi ada naik, ada turun, mungkin dia berhenti dulu atau ada naik lagi ya, makin cepat ya. Namun hasil akhirnya memang rata-ratanya 40 km per jam karena dia tetap 80 km ya jaraknya, waktunya 2 jam. Rata-rata 40 km per jam dengan dinamometer yang tipe pertama ini yang banyak dipakai. Nah, sedangkan yang ini dia memiliki speedometer ya, atau kalau kita mau sebut dinamometer ini mempunyai torque meter ya. Jadi sepanjang perjalanan bukan dihitung tapi diukur. Jadi ada torsi ya. Torsi yang diukur di dalam sini ya. Nah, kayak apa warna biru kan. Seolah-olah ibaratnya ada sebuah kunci torsi di dalam roller ini. Jadi bagian tengah ini akan berhubungan dengan poros roller, sedangkan bagian ujung yang satu lagi akan berhubungan dengan bagian kulit luar roller ya. Jadi waktu sepeda motor ini memberikan kemampuan geraknya, kemampuan putarnya, dia akan melakukan seperti ini ya. Jadi nanti akan ada hasil torsi di sini sehingga bisa diukur, bukan hasil hitung tapi hasil ukur ya, hasil ukur torsi. Nah, ini bedanya. Oke. Jadi kalau masih mempermasalahkan horsepower dengan model dinamometer yang seperti ini, saya tambahin satu lagi ya. Jadi ini dinamometer yang berbeda yang mengukur, bukan menghitung ya. Saya balik lagi tadi yang kelewat ya. Oke, kita gambar ulang. Nah, contoh segitiga yang tadi, ya ini saya putar ya. Jadi ini tetap yang A, sisi miring, bidang miringnya C di sini, dan ini adalah B ya. Nah, di sini tetap siku-siku ya, siku-siku. Nah, sekarang saya mau tambahkan gambarnya.
Nah, ini crankshaft ya. Ini setengah stroke. Ini connecting rod ya. Stang seher connecting rod. Nah. Dan ini piston. Dan piston akan memberi gaya di sini dari hasil pembakaran ya. Kemudian diteruskan oleh connecting rod dan di sini lengan ya, ini lengan. Jadi torsi maksimum ya. Ini dicapai saat connecting rod dan lengan ini membentuk sudut siku-siku. Jadi bukan waktu di posisi jam 3 ya. Ini torsi maksimum di sini. Jadi bisa dilihat kalau mesin 2 tak kelihatan 4 tak agak ketutup ya, tapi kalau mesin 2 tak dari lubang exhaust ya, itu pasti sudah terbuka sebelum mencapai posisi di sini ya, karena memang tenaga maksimal sudah dicapai di sini ya. Ini juga berlaku untuk 4 tak untuk performance ya, untuk mendapatkan torsi maksimal ya, torsi maksimal. Jadi kita tidak perlu tunggu sampai piston sampai bawah baru exhaust clap dibuka ya. Jadi ini sudah lewat sebelum sampai bawah juga udah dibuka ya, karena memang tenaganya sudah tidak ada. Lebih bagus untuk dipersiapkan langkah buang dan seterusnya ya. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini tanpa rumus, tanpa banyak angka boleh dapat dimengerti. Kalau belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di bawah. Saya akan tetap terus bikin penjelasan-penjelasan yang mudah dimengerti untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya Imam, saya mekanik.